Terima kasih, selamat pagi kepada seluruh masyarakat dan petugas serta aparat penegak hukum. Saya hari ini mau memberitakan sehubungan dengan ruko saya yang di Jalan Haji Misbah Dalam, Blok G nomor 8, 9, dan 10. Dirampas, diduduki, dikuasai oleh Yayasan HK dan Yayasan Benteng Sejati Luhur tanpa pembayaran kepada saya, dan dibuat dokumen palsu, AJB fiktif tanpa tanda tangan saya, KTP, KK, stempel sidik jari, di notaris PPAT Megawati Siregar dan Puyanto Pujiati. Demikian kronologinya. Pada tahun 2001 saya memberikan kuasa kepada sahabat saya namanya Chandra Alifuddin. Di dalam surat kuasa ada klausulnya tidak boleh dialihkan, disubstitusikan. Kemudian dari saudara Chandra Alifuddin pada tahun 2002 mengikat perjanjian jual beli atau pengikatan perjanjian jual beli kepada lebih kurang 10 orang individu warga negara Indonesia. Setelah itu gedung tersebut, ruko tersebut tidak ditinggal, tetapi dijadikan proyek dan objek usaha bisnis dan organisasi beranggotakan iuran anggota. Lalu pada tahun 2007 saya pulang dari Penang, saya ke ruko saya menanyakan kepada 10 orang tersebut, yang ketuanya adalah Budi Harjo Chandra almarhum, bagaimana konsekuensi untuk pembayaran ruko saya yang notabene sertifikatnya atas Makmur Lukman, dibuat usaha dan bisnis serta organisasi. Lantas beliau tidak menjawab, maka saya laporkanlah ke Polda LP 33A bulan 11 Harda Poldasu tahun 2009 di Reskrimum. Waktu itu kombesnya kaditnya Agus Andrianto. Lalu setelah di BAP, dilidik sidik, kemudian di SP3 dengan kesimpulan ruko tersebut masih nama saya. Lalu saya mengirim surat ke BPN, keluarlah surat keabsahan yang menyatakan sertifikat 1208, 1209, dan 1210 terdaftar atas nama saya. Lalu pada tahun 2012 dari 10 orang tersangka menelponlah saya, Pak Budi Harjo dan kawan-kawan, untuk menyelesaikan ruko atas nama saya, tingkatkan AJB, tanda tangan, stempel jari, KTP, KK, untuk mencoret nama saya, membalik namakan ke nama mereka. Namun tidak juga direalisasikan. Waktu itu permintaan saya 5,5 miliar untuk 3 objek ruko tersebut. Kemudian pada tahun 2014 saya bebas dari lapas Borong-Borong, kasus lain, kasus penipuan kepada saya juga. Saya bersama teman-teman ke BPN meminta kembali mohon penjelasan kepada BPN. Saya terkejut karena 3 ruko saya sudah menjadi 1 ruko, yang 2 ruko sudah dibalik namakan. Tinggallah yang 1 ruko pada tahun 2015 masih terdaftar atas nama saya. Lantas saya ke TKP melakukan pengosongan yang 1 ruko ini yang masih atas nama saya. Lalu perkumpulan dan Yayasan HK 1 Group memobilisasi ormas menganiaya berat saya, sehingga saya sangat tersiksa, mengalami cedera berat.
pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2015. Lalu saya melaporkan ke Poldasu LP 1148 2015 tanggal 3 bulan 12 2015. Beristirahatlah saya selama lebih kurang 1 tahun lebih. Kemudian pada tahun 2017 saya melaporkan ke Poldasu LP 1141, penyidiknya Enan Daulay, Kapoldanya Paulus Waterpauw, di Reskrimumnya itu Andirian. Setelah di BAP, dilidik, disidik, pasal diletakkan ataupun ditetapkan 263, 264, 266 Junto 266, 263, 264 Junto 266. Semua bukti saya sudah konkret, membalikkan nama secara tanpa pemberitahuan dan tanpa pembayaran. Semua dokumen terarsip, tersirat di BPN dan di Polda. Lalu setelah disidik, kemudian tersangkanya dilepaskan. Sertifikat yang sudah disita dikembalikan kepada tersangka dengan membuat berita acara mengada-ngada penyidik Enan Daulaynya mengatakan saya mencabut laporan polisi. Sementara tidak ada BAP lanjutan, tidak ada pembayaran kepada saya. Saya tahun 2009 sudah melaporkan. Jadi saya di sini sangat-sangat dirugikan. 15M lebih kurang dibuat BAP oleh penyidiknya mengada-ngada, dikatakan saya cabut laporan polisi. Loh, pembayarannya mana? Demikianlah saya mengalami perlakuan diskriminasi oleh petugas penegak hukum, khususnya penyidik Enan Daulay. Lantas setelah saya mendapatkan perlakuan ini, saya memasukkan surat wasidik, dibuatlah gelar khusus pada tahun 2024 tanggal 21 bulan 4. Disitulah terbongkar bahwasannya ada kertas folio yang mengatakan saya mencabut laporan polisi sementara saya tidak dibayar, dan ada tanda tangan saya ditempelkan di sebelah jalur atau lajur kiri blok paragraf yang dibuat petikan mengada-ganda oleh si penyidik Juper. Lalu saya melaporkan ke Propam. Demikian juga Propam katanya sudah SOP. Komandan Propamnya juga ada tersangkut masalah namanya Julian dan sudah dipindah tugaskan jadi Pama. Jadi saya selaku warga negara Indonesia turunan, demikian juga yang menjolimi saya, yang menganiaya saya sampai belasan hingga puluhan tahun juga adalah warga turunan Indonesia, warga negara Indonesia turunan lebih kurang 10 orang. Sampai sekarang saya belum mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pembayaran. Hidup saya miskin, boleh dikatakan pengemis, makan susah, tempat tinggal dirampas, dirampok begitu saja. Jadi di sini saya mengharapkan pertolongan kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto Pak Bowo. Saya satu-satunya masyarakat Medan yang ruko saya dirampas perseorangan dengan puluhan tahun membuat pengikatan jual beli, lantas dibalik namakan kepada akta jual beli tanpa ada pembayaran sepeser pun. Sementara nilai objek hanya 15 miliar. Gedung saya dijadikan tarik duit, foto-foto istana ada di dalam ruko tersebut. Saya tidak ada dividen, tidak ada bayar sewa. Lantas ruko pun sudah jadi milik mereka. Kemudian saya baru seminggu ini saya ada ke TKP. Saya mau masukkan surat. Ada seorang wanita India yang menjaga sekelompok mafia pertanahan tidak memperbolehkan saya masuk. Alasannya dia tidak tahu, dia tidak kenal, hanya petugas kebersihan. Padahal saya sudah kenal dia 10 tahun lebih, saya sudah tahu dia adalah kepala kantor. Jadi
saya sangat-sangat mengalami diskriminasi berat. Dipukul, dipijak, diseret, diculik, kemudian di BBN-kan. Sebelum sertifikat saya dibalik namakan, saya mengalami pukul, pijak, seret, culik. Dimobilisasi ormas oleh grupnya Yayasan HK dan Yayasan Benteng Sejati Luhur. Sekarang pengacara saya namanya Edi Surbakti dari Jakarta. Jadi saya sangat-sangat susah. Bukan hanya susah, saya juga penyandang disabilitas cacat seumur hidup sehubungan dengan perjuangan saya ruko tersebut. Harapan saya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Bapak Presiden mengungkap kasus ini. Ada apa di brankas mereka? Semua sekarang sudah transparan. Ya, ada emas, ada dolar, sertifikat saya yang notabene mungkin ada ratusan miliar atau atau triliun di dalam gedung tersebut. Dan kepada hak saya meminta 3 ruko tersebut dikembalikan sertifikat, dibalik namakan kepada saya, atau saya dibayar sesuai dengan objek. Mengenai mekanisme persyaratan hukum yang ada di Indonesia, khususnya Polri, itu terserah Bapak penegak hukum. Beliau mau melepaskan 10 orang atau ada kena hukuman. Nah, jadi saya sangat hancur hidup saya. Dan tidak ada satupun seperti kasus saya di dalam ruko perseorangan yang sampai puluhan tahun dirampas, dirampok, diduduki tanpa pembayaran. Kemudian memakai cara memobilisasi ormas ratusan orang. Memukul, memijak, menseret, menculik saya di mobil TAF. Pasal tersebut di Polrestabes telah tutup, pasal 351. Sementara rukonya tetap mereka menduduki, menguasai, menjalankan aktivitas tanpa ada pembayaran kepada saya yang hanya cuma lebih kurang 15 miliar. Sementara mereka sudah menarik uang dari ruko tersebut atas nama makmur ratusan miliar. Foto-foto istana zaman era Pak SBY, ada foto Pak SBY di dalam ruko tersebut dengan petinggi-petinggi dan ketua dari Yayasan HK tersebut, Pak Budiarjo Chandra almarhum. Saya memohon murah hati, belas kasihan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, sebangsa dan setanah air. Walaupun saya adalah warga turunan Cina, tetapi saya pemegang KTP warga negara Indonesia. Demikianlah kronologi tentang diskriminasi berat yang saya terima dan saya hadapi. Besar harapan saya melalui rekaman ini saya bisa didengar dan hak saya bisa mereka kembalikan ataupun membayar. Terima kasih. Salam Bravo Presisi Polri.